kita lanjutkan. Tadi Pak Jaja sudah sempat menyampaikan bahwa itu adalah rekomendasi awalan usulan yang tentunya sudah mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak. Tentu ada evaluasi. Nah, bagaimana kemudian evaluasi awal dari Kemenak? Sebelum nanti kita akan tanya ke BPKH bagaimana kemudian pengelolaannya. Silakan Pak Jaja. Pak Jaja. Oke Mbak, dari komponen-komponen yang kami usulkan di dalam pembahasan bersama Komisi 8 Mbak, ada 14 komponen besar yang kami ajukan. Baik itu penerbangan, akomodasi, transportasi, armuzna, dan embarkasi, keimigrasian, asuransi, dan sebagainya. Nah, ke-14 komponen tadi, ini kan adalah merupakan usulan yang diberikan pemerintah, yang disampaikan pemerintah kepada Komisi 8, dalam rangka mendapatkan masukan, persetujuan berkaitan dengan anggaran yang telah kami lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah dari komponen ini masih bisa angka ini berubah? Itu yang saya bilang, ini sangat mungkin. Karena ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama, berkaitan dengan salah satunya kondisi terakhir di Saudi. Dan juga kondisi di dunia ini berkaitan dengan nilai kurs. Karena nilai kurs inilah Mbak, yang sangat besar pengaruhnya terhadap penyusunan BPIH. Dan di dalam penyusunan anggaran ini kan perbedaannya dibanding tahun lalu, yaitu sebesar Rp514.888. Yang membedakan adalah tahun lalu BPIH-nya lebih besar, BPIH-nya lebih kecil, nilai manfaatnya lebih besar. Tetapi sekarang pada tahun ini dibalik. Mengapa ini terjadi? Karena berdasarkan kajian kami, Bapak Ibu sekalian, kami telah melakukan muzakarah antara ulama, para praktisi, para akademisi, di mana menyoroti beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan keberlanjutan keuangan haji. Yang kedua adalah berkaitan dengan istitoah. Dari kajian-kajian itu, ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama adalah bahwa keberlangsungan keuangan haji adalah satu keniscayaan dan istitoah pun ini juga merupakan suatu hal yang sangat pokok di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Maka kedua hal itulah yang mendasari kami untuk mengajukan usulan angka seperti itu, dan ini menjadi bahasan kita bersama. Demikian Mbak. Iya. Pak Acep, tentu ini kita ingin tahu bagaimana sebenarnya pengelolaannya oleh BPKH berkaitan mengenai nilai manfaat dan lain-lain. Silakan Pak Acep. Iya Pak Acep, silakan Pak Acep. Jadi posisi keuangan BPKH sampai dengan hari ini bisa dikatakan sehat. Mungkin juga sangat sehat ya menurut kami gitu ya. Pertama kita bisa lihat dari sisi likuiditasnya gitu ya. Likuiditas itu adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi itu biasanya untuk kebutuhan di bawah 1 tahun ya. Saat ini BPKH memiliki rasio likuiditas itu 2,2 kali. Ya artinya 2,2 kali kebutuhan memberangkatkan haji. Jadi kalau misalnya kebutuhannya X rupiah untuk sekian triliun, misalnya 15 triliun, kita punya uang sekarang 2,2 kali 30 ke atas. Tapi hampir 50 triliun hari ini yang kita siapkan ya untuk. Jadi likuiditasnya aman. Yang kedua, kita juga saat ini memiliki rasio solvabilitas yang baik. Dari sisi laporan keuangan, kita cukup solven, artinya kewajiban BPKH itu bisa di-cover oleh asetnya dengan baik. Jadi, tadi disampaikan ada sejumlah angka oleh Pak Iskan, dan itu benar ya. Jadi, sampai dengan akhir Desember tahun 2022, kita memiliki akumulasi ya nilai manfaat ya tadi sekitar 15 triliun disebutkan gitu ya. Tentu angka ini saya kira karena BPKH itu lembaga publik, maka angka ini bukanlah menjadi sesuatu yang rahasia. Nah,
Jadi kita selama ini menghimpun nilai manfaat itu, dan itulah yang selama ini juga yang menjadi eh, jumlah uang yang kita sebut sebagai katakanlah tambalan gitu ya. Jadi eh, misalnya kita ambil contoh ya, sebelum tahun 2022 itu BPIH itu sekitar 70 jutaan misalnya begitu ya. Nah, kemudian jemaah membayar sekitar 35 juta atau lebih. Nah, sisanya itu menggunakan nilai manfaat dari BPKH. Sebenarnya kalau BPIH itu tidak naik terlalu besar gitu ya, mungkin tidak akan terasa dampaknya. Cuman tahun lalu dari 70 juta itu naik menjadi 98 juta lebih gitu kan. Nah, karena juga itu mendadak, kira-kira cuma seminggu sebelum pemberangkatan, maka tiada lain kecuali menggunakan katakanlah nilai manfaat yang terakumulasi tadi. Jadi akhirnya sekarang ini kita merasakan bahwa kalau seperti ini terus ya, artinya dari tahun ke tahun ya, dari jemaah itu 35 juta ditambah mungkin virtual account bagi hasil dari BPK sekitar 4 juta, kayak tahun lalu 39 juta gitu. Sisanya itu kan nilai manfaat yang ada di BPKH yang sebetulnya itu adalah merupakan hak dari jamaah waiting list juga ya, yang sekarang ini berjumlah sekitar 5,3 juta calon jemaah haji. Nah, oleh sebab itu yang berikutnya Mbak ya, itu kan ada selisih hari ya, selisih hari antara Hijriah dan Masehi itu ya. Dia maju Hijriah itu 10 hari gitu ya. Nah, jadi Kementerian Agama itu setiap tahun itu memintalah ya mengajukan permohonan dana untuk ini memberangkatkan haji ya. Nah, itu biasanya sekitar bulan-bulan ini, mungkin bulan depan gitu ya, Februari gitu mulai gitu ya, Maret gitu ya. Nah, nanti diperkirakan pada tahun 2027 itu akan ada 2 kali penarikan gitu ya. Nah, jadi mungkin Januari dan Desember. Oleh sebab itu, BPK harus memupuk ini nilai manfaat ini untuk mempersiapkan diri apabila nanti di tahun 2027 akan ada 2 kali transfer dana kami ke Kementerian Agama. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya porsi dari jemaah ini tidak kita naikkan, maka sebetulnya tidak ada masalah likuiditas, bisa saja. Cuman nilai manfaat ini akan tergunakan atau bahasa lebih ininya ya akan tergerus lebih cepat. Sehingga kami khawatirkan kalau misalnya tidak ada kenaikan, maka dana nilai manfaat ini akan lebih cepat tergerus dan habis, sehingga untuk jemaah-jemaah yang berangkat setelah tahun 2027 misalnya, itu nilai manfaat ini sudah tidak ada. Adapun kalau pokoknya tidak ada masalah, jadi setoran awal, setoran lunas itu tidak ada masalah, aman. Di sini mungkin isunya hanya masalah nilai manfaat. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak kami ingin sampaikan, alhamdulillah kalau keuangan BPK baik, hanya memang penggunaan nilai manfaat itu yang harus kita pertimbangkan sebaik-baiknya supaya bisa lebih sustain gitu kan. Seperti itu. Baik, pemirsa, kami harus akhiri Indonesia Business Forum sampai di sini karena sesaat lagi kami akan bergabung untuk bisa sama-sama mengikuti sidang pledoi dari Eliezer sesaat lagi. Saya Brigita Manor pamit, selamat malam, sampai jumpa.